Syakira dari Pondok Pesantren As-Sabiqun Al-Awwalun Riau. Kepada Kayla dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Kayla Syakira. Saya tinggal di Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya bersekolah di Pondok Pesantren As-Sabiqun Al-Awwalun yang bertepatan di Kota Riau, Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dan pada kesempatan yang mulia kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul Semangat Fastabiqul Khairat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena berkat nikmat Allah kita dapat hadir pada kesempatan siang kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula, marilah kita berselawat kepada Nabiullah wa Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menyelamatkan masyarakat jahiliyah kepada Islamiyah. Beliaulah yang telah membebaskan perbudakan hina tak berharga, yang telah menyelamatkan kaum wanita dari kecaman dan aniaya. Hadirin wal hadirat serta dewan juri yang saya hormati, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Semangat Fastabiqul Khairat. Berlomba-lomba dalam menggapai dunia tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita dapat melihat ketika orang menginginkan harta, kedudukan, pendidikan yang mereka inginkan, sampai-sampai mereka rela melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun para hadirin, ketika kita melihat orang yang berlomba-lomba untuk mengharapkan akhirat, pernah hadirin? Ya, tapi tidak sering. Mengapa? Karena manusia zaman sekarang sudah dibutakan oleh dunia. Mereka terlalu cinta kepada dunia. Mereka terlalu mengharapkan dunia. Mereka adalah orang-orang yang hidup dunia, orang yang terlalu cinta kepada dunia. Hadirin wal hadirat serta dewan juri yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan hal kebaikan, itu merupakan keuntungan bagi diri kita sendiri. Dan juga ketika kita berbuat baik, waktu yang kita gunakan itu sangatlah bermanfaat, bukan sia-sia. Dan juga dengan kebaikan kita akan disenangi oleh banyak orang dan terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan juga Allah telah memerintahkan kepada kita semua umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yakni dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kullu wijhatan huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat mempunyai kiblat dan mereka menghadap kepadanya. Dan berlomba-lombalah kamu dalam meraih kebaikan. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kita semua pada hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa dari semesta alam. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk berlomba-lomba dengan menggunakan akal dan segenap kemampuannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah
tersebut dijelaskan bahwasannya Allah akan mengumpulkan kita semua umat manusia pada hari kiamat. Dan pada saat itu, amalan kita semua akan dihisab dan akan diketahui siapa yang paling sedikit amal kebaikannya dan yang paling besar amal kebaikannya. Hadirin wal hadirat serta yang juri yang saya hormati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana pada saat itu ada segolongan kaya, segolongan sederhana, bahkan segolongan miskin. Pada suatu hari datanglah segolongan miskin kepada Rasulullah. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, lihatlah kaum orang kaya tersebut. Mereka dapat berinfak dan berzakat. Sedangkan kami, wahai Rasulullah, kami tidak mampu untuk melakukannya." Lalu Rasulullah pun memberikan cara agar orang golongan miskin tersebut bisa melakukan amalan yang sama seperti yang dilakukan golongan kaya tersebut. Yakni para hadirin dengan membaca kalimat Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Dan kalimat La ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 1 kali. Dari cerita yang saya ceritakan tadi, kita dapat melihat bahwasannya dimanapun kita berada dan waktu kita akan tidak bisa terkenal lagi. merasa berbuat kebaikan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya hamba Allah wajibkan kepada Allah, saya anak wajibkan kepada kedua orang tua, dan saya murid wajibkan kepada guru maupun ustaz dan ustazah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.